Selamat siang, salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Kevin Kostner Immanuel Simanjunta dengan NIM 214703882 dari Prodi PPH 42A. Pada kesempatan kali ini izinkan saya mempraktekkan pengerjaan ulangan akhir semester dari mata kuliah Teknologi Informasi Digital dengan menggunakan program Excel. Yang pertama kali akan kita lakukan adalah penomoran untuk data-data nama mahasiswa yang akan kita laksanakan, yang kita akan kerjakan. Untuk ini kita akan memasukkan angka, kemudian kita akan memblok, dan kita hanya perlu menarik ke bawah, sehingga akan muncul secara otomatis penomoran-penomoran pada nama mahasiswa yang akan kita kerjakan nilainya. Kemudian untuk nilai harian, kita hanya perlu memasukkan rumus sum, dan kita memasukkan data dari nilai UH1 dan UH2, kemudian akan dibagi dengan 2. Dan kita hanya perlu menarik ke bawah untuk mendapatkan hasil secara otomatis. Kemudian nilai akhir angka dengan rumus yang sama, yaitu sum, tetapi kali ini menggunakan nilai yang berbeda, yaitu dari nilai harian, UTS, dan UAS. Kita tinggal blok, dan kemudian tinggal kita bagi 3. Maka hasilnya akan muncul secara otomatis, kemudian kita hanya perlu menarik ke bawah, sehingga penomoran otomatisnya akan terisi. Selanjutnya, untuk menentukan nilai akhir huruf, kita akan menggunakan formula yang berbeda, yaitu menggunakan formula if. Cara pengerjaannya adalah seperti ini. If, kita masukkan n, selanjutnya adalah nilai akhir angka akan kita setting lebih besar dari 85 adalah A. Maka yang kita kerjakan adalah besar sama dengan 85. Jangan lupa titik koma. I2 lebih kecil daripada 100. Titik koma, maka hasilnya adalah A. Selanjutnya dengan menggunakan rumus yang sama akan kita laksanakan sampai huruf B, C, D, dan E. Maka yang perlu kita masukkan adalah if I2 lebih besar dari 80.
Kemudian kita tinggal enter dan hasilnya akan muncul. Selanjutnya untuk menentukan predikat nilai, menggunakan formula yang sama dengan nilai akhir huruf, yaitu if. Nah, untuk menghemat waktu, kita tidak perlu menggunakan panjang-panjang, kita hanya perlu mengcopy dan kemudian meng-paste. Hanya yang perlu kita ubah hanya ini. Kita ubah menjadi sangat memuaskan. Kemudian B kita ubah memuaskan. C kita ubah menjadi cukup. D kita ubah menjadi kurang. Kemudian E kita ubah menjadi gagal. Nah, hasilnya tinggal kita enter dan muncul secara sendirinya. Kemudian kita hanya perlu melakukan blok hingga semuanya terisi otomatis. Selanjutnya untuk menentukan nilai kelulusan, juga menggunakan rumus if, tetapi kali ini lebih simple, yaitu if dengan nilai akhir angka lebih kecil dari 65, maka hasilnya adalah remedial. Else adalah lulus. Tinggal enter. Nah, kemudian kita hanya perlu menarik ke bawah dan semuanya akan terisi otomatis. Selanjutnya kita akan ke bawah. Nah, untuk yang pekerjaan kali ini akan sangat mudah. Cara menghitung jumlah mahasiswa adalah menggunakan rumus count, yang mana ya data yang akan diinput adalah dari nomor-nomor dari mahasiswa tersebut. Kita tinggal enter dan hasilnya akan muncul. Selanjutnya untuk jumlah laki-laki menggunakan rumus count if, yang mana kita akan memblok semua data, tapi kita akan mengambil pengecualian. Jadi yang akan diambil adalah data dari laki-laki. Data yang diambil berasal dari L atau P ini. Kemudian titik koma, kita masukkan kriterianya adalah L, yang mana itu adalah laki-laki. Nah, akan muncul. Jumlahnya adalah 10. 10 untuk laki-laki. Kemudian untuk perempuan juga sama. Yang berbeda hanya di penggunaan if-nya. Yang akan kita gunakan adalah P dari yang sebelumnya adalah L. Nah, selanjutnya untuk menentukan nilai akhir angka rata-rata, rumus yang digunakan juga simpel, yaitu average, yang mana artinya adalah rata-rata. Kemudian data yang diambil ada dari nilai akhir angka. Terus kita hanya perlu memblok ke bawah, kemudian kita tinggal tekan enter. Maka hasilnya akan muncul, yaitu nilai rata-rata dari 75 mahasiswa tersebut adalah 75. Kemudian untuk menghitung jumlah laki-laki yang lulus, menggunakan rumus count if, tapi perbedaannya menggunakan S. Karena perintah yang dimasukkan bukan hanya dari sini, tetapi juga dari sini. Karena kita menghitung mana yang lulus, mana yang tidak. Nah, ini adalah count ifs. Kemudian data yang diblok adalah ini, dari L dan P. Selanjutnya kita masukkan kriterianya, yaitu L, yang mana itu adalah laki-laki. Kemudian titik koma kedua, kita ambil dari kelulusan sampai habis. Lalu kita buat titik koma, dan kita masukkan kata lulus. Tinggal enter. Nah, jumlah laki-laki yang lulus ada 9, mana berarti ada 1 yang remedial. Kemudian untuk perempuan juga sama, yang dibedakan hanya dari L kemudian P. Rumusnya juga tetap sama, yaitu count ifs. Kita masukkan datanya, titik koma,
kriterianya yaitu P, perempuan. Kemudian kita ambil kriteria selanjutnya, yaitu kelulusan. Kemudian kita buka titik koma selanjutnya, kita ambil dari kata kelulusan. Masukkan kriterianya adalah lulus. Tinggal tekan enter dan hasilnya akan muncul. Nah, kemudian jumlah laki-laki remedial dengan rumus yang sama. Perbedaannya hanya di bagian kelulusan kita mengganti dengan remedial. Caranya count ifs. Ambil kriteria L atau P, titik koma, ambil kriteria L, laki-laki. Kemudian kita ambil kriteria yang kedua, yaitu kelulusan. Kita ambil remedial. Nah, ada satu orang laki-laki yang remedial, yaitu namanya Bram Hando. Kemudian untuk jumlah perempuan yang remedial, kita juga menggunakan fungsi dan rumus yang sama, yaitu count ifs. Masih dari cara yang sama, kita tarik kriteria dari L atau P, titik koma, P. Kemudian kita ambil kriteria kedua dari kelulusan, titik koma, remedial. Enter. Nah, di sini tidak ada perempuan yang remedial, yang mana artinya hanya ada satu mahasiswa yang remedial. Dan begitulah cara mengerjakan tabel-tabel Excel dengan cara yang sangat mudah dan juga efisien. Terima kasih, salam sehat.